berzikir pada Allah. Agar hatimu lembut mendekat padanya, banyak-banyak mengingatnya. Dengan berzikir ingat padanya banyak-banyak. Agar hatimu lembut mendekat padanya, banyak-banyak mengingatnya. Dengan berzikir ingat padanya banyak-banyak. Janganlah engkau berbicara, namun sedikit berzikir pada Allah. Tepuk tangan Bu untuk Nash yang telah membawakan kita riwayat At-Tirmizi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada para sahabatnya dan untuk kita semua bahwasanya janganlah terlalu banyak bicara jika kalian tidak berzikir. Bicaralah diselingi dengan zikir. Apa itu? Saat memulai pekerjaan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir. Saat menyudahi pekerjaan ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saat melihat sesuatu yang mengagumkan, saat melihat Kim misalnya, sebutkan dulu Masya Allah gitu. Ya enggak Kim? Mengagumkan atau kaget misalnya. Kaget lihat ibu karena Subhanallah, kaget Subhanallah gitu. Ada Masya Allah, ada Subhanallah, ada Astagfirullah ketika berdosa, seketika lupa. Ada La Haula ketika berusaha. Kata Rasulullah, perbanyaklah berzikir dan sedikitlah berbicara. Karena banyak bicara tanpa berzikir akan mematikan hati dan membuat hati kita menjadi keras sehingga selalu menolak kebenaran, selalu menolak aturan-aturan dari Yang Maha Kuasa. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustadz Syam, terima kasih telah mengingatkan pada saya pribadi dan untuk kita semua untuk senantiasa Mengingat. menyibukkan dengan Iya. zikrullah, dengan berzikir. Nah, Jadi ternyata ketika banyak orang terdiam itu, orang-orang solih, ternyata di dalam hati mereka kalau nggak murojaah, kalau nggak zikrullah. tapi ternyata Ustazah zikir itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Iya. bukan itu hanya. Kita mengajar, berbicara yang penting ada isinya itu zikir. Karena mengingat Allah, menyebut-nyebut Betul. kuasanya Allah. Betul, baik terima kasih. Sama-sama, Ustadz Syam. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas apakah bahayanya bila kita membiarkan sikap susah diatur ini berlarut-larut. Di dalam Islam, tadi kita sudah bahas sebelumnya, ada yang namanya syariat Islam, peraturan-peraturan yang Allah buatkan untuk kita agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang seimbang, menjalankan kehidupan dengan lurus, adalah bentuk dari kasih sayang atau nikmat dari Allah. Kita harus mengetahui tujuan syariat Islam itu diadakan. Baru setelah itu kita akan mengetahui apanya. Kalau enggak dilakukan syariat Islam itu akan banyak kekacauan dan kekacauan. Kita lihat tujuan dari syariat Islam yang pertama adalah memelihara agama. Di dalam Islam, agama Islam ini adalah bukan agama paksaan ya Bu ya. Lakum dinukum waliyadin, enggak ada paksaan, enggak ada yang memaksa untuk beragama Islam. Tapi ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi seorang muslim, artinya di dalamnya kita sudah mulai masuk ke dalam peraturan-peraturan. Ada dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Allah Maha Pengampun setiap dosa, kecuali satu dosa. Apa itu? Dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari syariat Islam adalah salah satunya memelihara agama. Agar jangan sampai ada orang-orang Islam yang tidak mau melakukan peraturan-peraturan agama sehingga disebut sebagai orang yang misalnya murtad atau musyrik, orang-orang yang keluar dari agama Islam atau orang-orang yang tidak beriman. Akan terjadi kekacauan seperti itu. Yang kedua, lihat, tujuan adanya syariat Islam adalah memelihara jiwa. Ketika ada orang yang tidak mengikuti syariat Islam, berarti kebalikannya jiwa tidak terpelihara. Maksudnya apa? Di dalam Islam jiwa seseorang sangat dihargai luar biasa. Satu jiwa sangat dihargai luar biasa. Ketika ada syariat Islam yang tidak dilakukan, maka jiwa-jiwa jadi tidak terpelihara lagi, kebalikannya. Kemudian yang ketiga, memelihara akal.
Tujuan syariat Islam memelihara akal. Kalau ada orang-orang yang tidak mengikuti peraturan-peraturan dari Allah, maka tidak akan terpeliharanya akal. Contohnya apa? Akal di dalam Islam sangat dimuliakan luar biasa. Karena dengan akal kita mampu memahami ayat-ayat Allah. Kita mampu untuk melakukan semua peraturan-peraturan dari Allah. Makanya memelihara akal, memelihara keturunan. Bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti peraturan ketika dia menjadi seorang muslim, maka tidak akan terpelihara keturunan. Maksudnya apa? Dalam syariat Islam, Islam mengajarkan kita betapa berharganya nasab atau keturunan seseorang. Jadi kalau dia paham, dia tidak akan pernah yang namanya berzina. Kalau dia paham, dia akan tahu akibat dari berzina itu apa. Karena nggak cuma dosanya dari kedua orang tua, tapi anaknya juga nanti tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan pada ibunya. Misalnya yang berzina, anaknya nggak bisa dinikahkan dengan bapaknya, dari wali bapaknya, karena dinasabkan kepada ibunya. Memelihara harta yang kelima. Tujuan dari syariat Islam dijalankan adalah untuk memelihara harta. Ini menarik, karena pernah ada di zamannya Rasulullah SAW, Bu. Kata Rasul, telah binasa orang-orang sebelum kalian. Karena ketika ada orang bangsawan yang mencuri, kalian diamkan saja. Tapi ketika ada orang awam yang mencuri, baru kalian hukum. Karena kenapa? Ada salah satu sahabat bilang, wahai Rasul, ini dari kalangan bangsawan, dia mencuri, jangan dihukum. Kata Rasul apa? Demi jiwaku yang ada di tangannya, kalau Fatimah anakku ini, anakku yang mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya. Itu syariat Islam tuh. Dalam arti apa? Menjaga harta seseorang. Lihat. 5 dari tujuan syariat Islam diadakan, kalau semuanya tidak dilakukan, kalau semuanya tidak ada orang-orang yang memenuhi peraturan-peraturan tersebut, kacau nggak Bu kira-kira? Kacau. Tidak terpelihara agama, kacau, tidak terpelihara akal, tidak terpelihara keturunan, tidak terpelihara harta, tidak terpelihara jiwa. Semuanya kacau. Jadi alangkah indah ketika mengikuti peraturan demi peraturan sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap umat-umatnya. Mudah-mudahan saya dan kita semua kita berusaha sama-sama ya Bu. Karena kan manusia hilaf, salah, lupa. Berusaha sama-sama untuk menjalankan hukum-hukum Allah insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Amin, alamin. amin, amin, amin. Amin, Karena ya Rabbal alamin. tidak ada aturan itu pasti untuk kemaslahatan kita. Betul. Tuh dulu, saya mau tanya dulu. Jamaah, Tuh. yang menciptakan kita siapa? Allah. Berarti yang pantas membuat aturan? Allah. Karena kalau kita beli TV pasti ada aturan pakainya kan? Betul. Kalau kita beli alat-alat pasti ada aturan pemakainya. Betul. Siapa yang bikin aturan itu? Pabriknya. Betul. Kalau begitu, ikutilah aturan agama. Betul. Agama. Tuh 2, 3. Agama. Berasal dari 2 kata. Apa tuh? Ah dan gama. Kok gitu? Ah tidak, gama kacau. Oh. Jadi orang yang tidak beragama berarti. kacau. Nauzubillah. Jadi kalau orang mau nauzubillah. beragama, tidak kacau hidup. Nah tuh Bu, jelas kan? Jadi hidup kita itu memang harus benar-benar ngikutin aturan. Aturan itu dibuat itu bukan buat berantakin Bu, tapi buat menertibkan. Coba sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kaget sampai. Coba kalau Fahri. Ri, Saya. Fahri kan main sinetron nih. Iya. Iya kan? Dari dulu main sinetron, dari kecil main sinetron. Saya Kalau juga itu- dong Apa? Ustadz main sinetron. nonton. Itu kemauan sendiri apa maunya orang tua? Ngikutin maunya orang tua? Kalau itu emang kemauan aku dari dulu sih, emang kepengen juga. Dan alhamdulillah mama sama papa ngedukung Ngedukung. 100% juga. Alhamdulillah. Seneng gak kalau kira kemauannya diturutin? Seneng dong, seneng banget. Tapi kan ada pastinya. juga dong kemauan yang gak diturutin sama orang tua. Pasti ada, Apa pasti itu? ada. Sebel gak? Eh, Coba kita dengar dulu, sebel gak? sebel pastinya. Kenapa sebel? Karena kan yang kita mau kita nggak dapat. Tapi kan kadang juga kitanya itu nggak mikir, Farinya itu nggak mikir maksudnya seperjuangan Nggak orang tua. dievaluasi dulu Ya, apa iya, yang seperti diminta itu. Karena orang Iya. tua berpikir nggak boleh, berarti orang tua udah berpikir ini imbasnya pasti akan Iya, buruk buat anak betul. saya. Nah kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Sebentar nih, kalau Kim kan gini, kalau Kim kan orangnya nurut sama mama, sama papanya nurut. Tapi pada saat lagi di Inggris sana kemarin, pasti ada dong punya temen yang gak nurut. Mungkin orang tuanya lagi telepon, orang tuanya lagi bilang gini, nyuruh begini, terus anak yang ngelawan. Perasaan hati gimana coba? Ngelihat temen itu gak Apa nurut ya? sama orang tuanya. Agak kesel sih ya. Kesel juga ya? Karena ada yang sering nggak masuk. Oh, Sering bolos. Ya ampun, Ada betapa yang banyak bolos. orang pengen kuliah di situ. Makanya Ya sering Allah. bolos kan, itu sayang banget. Dan kita juga susah payah masuk ke sekolah itu. Dari berapa ratus anak yang masuk cuman kayak 20 orangan. Ya Allah. Terus ada beberapa dari mereka yang suka bolos gara-gara Menyanyiakan. malamnya
jalan-jalan, ngapain. Terus abis itu ada yang dia masuk cuman sampai Desember, terus sampai April udah gak masuk lagi. Ya Allah, padahal orang yang pengen itu gak bisa masuk, sangat berharap banget ya, sayang banget malah yang udah masuk sayang menyanyiakan. banget, banyak banget yang benar-benar kayak ada beberapa dari kita tuh yang apa ya, sayang banget aja gitu. Kita benar-benar fokus banget dan masuk tiap hari dan benar-benar capek sih capek ya pastinya, tapi jadinya sayang banget. Betul. Coba kalau mereka mikir lagi ya, biaya yang dikeluarkan, ya Allah banyak banget. Bisa nggak? Coba nasihatin teman-teman yang di rumah lagi belajar. Coba. Untuk jangan bolos-bolos. Iya, Ayo yang lagi belajar, apalagi kan ini hasil dari kerja kerasnya orang tua kan. Mereka yang bayarin kita untuk sekolah. Jangan disia-siain, apalagi kita masih muda, daripada kita keluar jalan-jalan sama temen mulu, mending kan belajar menuntut dulu. ilmu supaya jadi orang yang hebat. Jadi orang yang sukses pada akhirnya. Kalau udah sukses kan nantinya gampang. Kalau kita ada uang sendiri, mau jalan-jalan, mau ngapain holiday, itu gampang. Luar biasa. Aduh, anak saya banget ya. Anak saya banget. Ngarep. Ya, buat jamaah di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Surga itu ada di telapak kaki ibu dan pintu surga itu juga terletak kepada ayah.